Pemirsa, pergantian pejabat jilid ketiga dan pengisian kekosongan jabatan di lingkup Pemprov Papua Barat akan tetap dilakukan, tinggal menunggu lampu hijau atau persetujuan dari Jakarta. Demikian disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat kepada sejumlah wartawan belum lama ini terkait masih adanya kekosongan jabatan eselon 2 di beberapa OPD dan rencana pergantian jabatan khusus di lingkup pimpinan OPD yang eselon 2 yang masa jabatannya lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun menjabat. Selain pergantian jabatan, beberapa jabatan lain yang saat ini sedang kosong adalah jabatan asisten 1 bidang pemerintahan dan kepala dinas kehutanan yang hingga kini 2 jabatan tersebut belum juga dilakukan penunjukan PLT. Paulus Watrapau menyebut terlambatnya reshuffle kabinet di jajaran pimpinan OPD Pemprov Papua Barat disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah banyaknya birokrasi di pusat yang harus dilalui dalam proses persetujuan penetapan pejabat eselon 2 yang diusulkan karena wajib melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, dan terakhir dengan Badan Kepegawaian Negara. Hal ini yang menyebabkan terlambatnya reshuffle kabinet jilid 3. Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan seharusnya konsultasi dan petunjuk yang diberikan pusat tidak terlalu lama dan berbelit-belit karena Pemprov Papua Barat memiliki tim khusus seleksi calon pimpinan OPD. Tim tersebut terdiri dari 3 anggota eksternal dan 2 dari internal, sehingga usulan yang disampaikan ke pusat adalah objektif dan berdasarkan kriteria kepegawaian yang ketat. Begini, ya, dia ada masalah sedikit tentang pengusulan kita, itu kan lewat usulan ya semuanya. Jadi artinya begini, ada yang sudah kita rencanakan, siapa nanti yang mengisi ini dan lain sebagainya, mengganti termasuk rolling tadi. Nah itu harus kita konsultasi dengan Kemendagri atau minta persetujuan. Terus yang kedua dengan Komisi ASN. Terus yang ketiga lagi dengan Kepegawaian Negara, kantor kepegawaian KPN, BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah itu antara satu dengan yang lain ini, tidak bisa kita duduk jadi satu meja terus kita duduk bicara dan selesai begitu, singkat tidak bisa. Kita harus ke sana dan mereka kasih petunjuk, kita lagi ke sana, kasih petunjuk, kita ke sana lagi, masih habis waktu. Itu saya kemarin ada marah-marah dengan Ibu Kepala Dinas ini, Kepala Biro Hukum BKD itu. Saya bilang, ini bagaimana ini? Bilang sama dorang, kita mau tata ini dengan baik. Karena ada yang sudah menjabat sekian belas tahun, sekian puluh tahun, puluhan 10 tahun ke atas ya maksudnya, 5 tahun ke atas itu sudah harus dievaluasi. Negara begitu. Tapi jangan terus pusat mengambil alih. Ini kewenangan ada di kita. Ketika kita pengguna ya, itu sudah menilai dan mengevaluasi itu semua secara ada dibentukan itu tim seleksi namanya kan, itu 3 eksternal, 2 internal, artinya itu objektif dilakukan begitu, dan mereka pasti konsultasi dengan saya juga. Maksud saya kalau itu sudah ada, ya pusat terima dong, masa pusat bikin diri inti lagi. Pak Gubernur, kalau kita penggunanya gitu loh. Bapak jadi kapan kira-kira Bapak mau reshuffle kabinet jilid 3? Tergantung dari dorang. Ari Armstrong, Biro Manokwari, JWM Channel.